Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai biologi sel. Sobat Adsense, belajar mengenai biologi sel nggak lepas dari pengetahuan kita tentang teori sel. Nah, apa sih isi dari teori sel dan bagaimana sejarahnya? Nah, untuk mempelajari itu kita harus mulai dari penemuan sel. Nah, jadi untuk biologi sel atau sitologi itu berkembang dengan adanya tentu saja perkembangan alat pengamatan yang kita gunakan yaitu mikroskop. Nah, untuk penemuan sel di sini dipelopori oleh ilmuwan Robert Hooke. Nah, Robert Hooke di sini mengamati suatu jaringan gabus pada tumbuhan. Nah, jadi yang beliau lihat itu adalah kurang lebih seperti ada kamar-kamar gitu ya. Jadi kayak ada kecil-kecil gini, pastinya harusnya ukurannya lebih kecil ya. Ini saya untuk memudahkan saja buat melihat gitu ya. Nah, jadi ketika Robert Hooke mengamati tadi apa? Jaringan gabus gitu ya. Nah, Robert Hooke ini melihat, oh kok kayak kamar ya gitu. Nah, jadi gambar ini mengingatkan Robert Hooke dengan kamar. Ya, khususnya kamar di biara gitu ya, karena ada pengaruh gereja. Nah, jadi kamar biara ini mirip dengan yang diamati ya kan ya. Nah, kemudian pada akhirnya Robert Hooke ini menamai, oh ini yang kita sebut sebagai selula gitu ya. Nah, jadi Robert Hooke adalah orang pertama yang memberikan terminologi selula atau kelule untuk yang jamak atau plural gitu ya, lebih dari satu. Nah, untuk struktur seperti ini. Nah, dengan adanya pengetahuan bahwa yang dilihat ini adalah suatu penyusun gitu ya, suatu bentuk-bentuk yang dilihat menggunakan alat bantu mikroskop, maka mulailah penelitian yang mengamati struktur seperti ini. Gitu ya, karena pas dulu orang itu nggak tahu bahwa ada yang namanya sel dan kita sebenarnya tersusun dari sel. Nah, dari sini juga gitu ya, karena ada kabar ini gitu ya, karena kita udah tahu oh ini pada akhirnya yang kita sebut sebagai sel, maka orang-orang mulai melihat gitu ya berbagai benda gitu ya, apakah ada sel atau tidak. Nah, seperti yang dilakukan oleh Anthony gitu ya. Anthony van Leeuwenhoek. Oke ya. Nah, Anthony van Leeuwenhoek di sini mengamati berbagai macam benda gitu ya. Nah, jadi Anthony van Leeuwenhoek itu pada akhirnya merangkai mikroskop yang lebih sederhana menggunakan lensa tunggal, gitu ya. Jadi di sini membuat mikroskop sederhana dengan lensa tunggal. Benar-benar praktis gitu ya. Nah, jadi dia mengamati gitu ya. Nah, misalkan suatu air rendaman jerami, kemudian melihat plak pada gigi gitu ya. Nah, Anthony van Leeuwenhoek menemukan hewan-hewan kecil ya, hewan-hewan kecil. Nah, kemudian oleh Anthony van Leeuwenhoek dinamakan sebagai animalcules gitu ya, atau animalcula gitu ya, yang artinya adalah hewan-hewan kecil. Nah, yang sekarang kita ketahui sebagai mikroorganisme gitu ya. Nah, jadinya teman-teman, karena dilihat kayak wah banyak yang harus diamati gitu ya. Nah,
mulailah tadi penelitian tentang sitologi atau biologi sel. Nah, sampailah kita pada dua ilmuwan penting gitu ya dari Jerman yang bernama Schleiden dan Schwann. Ya, Schleiden dan Schwann. Nah, Schleiden dan Schwann itu teman-teman mungkin pernah dengar kata Schwann itu ya, sel Schwann. Nah, itu diambil dari nama beliau juga gitu ya. Nah, jadi Schleiden di sini adalah ahli botani gitu ya. Jadi pengamatannya adalah tumbuhan, sedangkan Schwann itu adalah peneliti di bidang zoologi atau hewan. Nah, jadi Schleiden itu mengamati tumbuhan gitu ya, dan dia lihat menggunakan mikroskop dan dia menemukan bahwa tumbuhan tersusun dari sel gitu ya. Jadi di sini ambil kesimpulannya adalah tumbuhan itu tersusun dari sel gitu ya. Dan ini sesuatu yang cukup mengagetkan gitu ya, dan sesuatu yang baru karena nggak diduga gitu, kok bisa gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat betapa pentingnya penemuan dari sel ya. Nah, kemudian demikian juga yang dilihat sama Schwann gitu ya. Schwann mengamati suatu jaringan gitu ya, dan dia ambil kesimpulan juga, ternyata hewan gitu ya. Nah, di sini tersusun juga dari sel. Nah, dari penemuan-penemuan ini dan didukung dengan penemuan ilmuwan-ilmuwan lain gitu ya, dan beberapa kesimpulan gitu ya. Nah, pada akhirnya kita akan dapatkan yang namanya teori sel. Nah, jadi sebenarnya ketika kita membicarakan mengenai teori sel, nah ini utamanya gitu ya disusun oleh si Schleiden dan Schwann gitu ya. Jadi dari hasil pengamatannya didapatkan semacam satu kesimpulan gitu ya, sehingga kita dapatkan yang namanya teori sel. Nah, kita daftarin ya teori selnya bunyinya apa sih? Untuk yang dikemukakan oleh Schleiden dan Schwann, yang pertama itu adalah menyatakan bahwa semua makhluk hidup di sini tersusun oleh sel, gitu ya. Semua makhluk hidup tersusun oleh sel. Nah, kemudian dari sini juga, gitu ya. Nah, si Schleiden dan Schwann juga menyatakan bahwa sel di sini dikatakan sebagai merupakan unit struktural gitu ya, terkecil gitu ya. Nah, jadi ini kita dapatkan dari hasil kesimpulan si Schleiden dan Schwann. Nah, jadinya teman-teman, untuk ini semua makhluk hidup tersusun oleh sel. Sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup gitu ya, dari makhluk hidup. Nah, ini yang kita sebut sebagai teori sel pada masa mula-mula gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ingat gitu ya bahwa sebenarnya teori sel itu ada 3 ya kan ya. Nah, memang benar. Nah, jadi setelah teori sel ini dikemukakan, nah ada semacam pertanyaan yang menanyakan bahwa sel itu dari mana sih gitu ya. Dan ini memicu banyak perdebatan karena nggak ada yang benar-benar ngamatin gitu. Nah, contohnya misalkan ada yang berpendapat bahwa sel itu muncul karena ada proses kristalisasi gitu ya. Nah, jadinya teman-teman di sini muncul gitu ya suatu kalimat baru dari teori sel yang teman-teman mungkin ingat gitu ya, yang menyatakan bahwa omnis cellula e cellula gitu ya, yang artinya adalah semua sel gitu ya, semua sel berasal dari sel. Nah, saya lengkapin ya, sel sebelumnya. Nah, jadi ini diamati gitu ya
Sebenarnya ini ada banyak perdebatan siapa yang mengamati pertama kali, tapi yang biasa dikenal itu adalah si Rudolf Virchow. Oke ya. Virchow. Oke. Jadi Rudolf Virchow ini pada akhirnya akan melengkapi komponen ketiga dari teori sel. Nah, jadi kita akan dapatkan teori sel yang isinya adalah 3 kalimat. Yang pertama, semua makhluk hidup tersusun oleh sel atau tersusun dari sel. Yang kedua, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup dan semua sel yang ada sekarang berasal dari sel sebelumnya. Oke ya. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan zaman gitu ya, dan tentu saja upaya penelitian oleh banyak ilmuwan, teori sel itu kemudian masih terus disempurnakan. Yaitu apa contohnya? Yaitu konsep di mana ternyata sel menjalankan suatu fungsi atau suatu reaksi. Nah, jadinya untuk poin kedua, sel merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup, kemudian akan diperlengkap gitu ya, dengan menambahkan sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup gitu ya. Nah, makna unit struktural terkecil berarti ini adalah unit yang tidak bisa dibagi-bagi lagi dalam konteks biologi, dalam konteks kehidupan gitu ya. Dan gitu ya, dari sini kita bisa lihat bahwa sel itu sebenarnya terdiri dari banyak struktur ya kan ya. Secara konsep fungsional berarti sel itu menjalankan suatu reaksi, dan di biologi yang menjalankan reaksi yang bisa hidup itu adalah yang terkecil adalah si sel gitu ya. Jadi ini adalah 3 teori sel yang lebih lengkapnya. Semua makhluk hidup tersusun dari sel, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dalam makhluk hidup, dan semua sel berasal dari sel sebelumnya. Nah, kemudian teman-teman, sebenarnya untuk teori sel di sini kemudian masih dikembangkan lagi menjadi teori sel yang lebih modern. Yaitu di sini biasanya akan ditambahkan, saya pisahkan di sini ya. Yaitu apa? Yaitu menyatakan bahwa aktivitas dari organisme itu merupakan aktivitas total gitu ya dari sel. Itu karena apa? Karena pada dasarnya ya kan ya, kita tersusun dari sel. Maka jika sel melakukan suatu fungsi dan secara bersamaan, tentu saja itu adalah aktivitas dari satu tubuh gitu ya. Nah, kemudian untuk poin yang selanjutnya yaitu apa? Yaitu menyatakan bahwa aliran energi terjadi di sel gitu ya, di mana aliran energi ini kita bisa asumsikan sebagai metabolisme. Nah, untuk metabolisme teman-teman ingat gitu ya, di pelajaran kelas 12 menyatakan bahwa metabolisme merupakan segala reaksi kimia yang terjadi di tubuh gitu ya. Nah, kemudian untuk konsep yang selanjutnya di sini menyatakan bahwa pada dasarnya gitu ya, sel gitu ya mengandung yang namanya DNA gitu ya dan RNA gitu ya. Nah, teman-teman pasti akan menemukan ini tentang DNA dan RNA lebih detail ketika kita sampai pada bahasan mengenai materi genetik. Jadi jangan lupa untuk memahami apa itu DNA, apa itu RNA. Tapi yang lebih untuk membangun fondasi yang baik, teman-teman harus paham bahwa untuk DNA ini gitu ya adalah materi genetik gitu ya, materi yang membawa informasi pewarisan sifat gitu ya. Jadi di sini adalah materi atau substansi pembawa sifat. Nah, atau di sini dia dikatakan mengandung, nah istilah yang kita sebut sebagai gen gitu ya.
gen rambut merah gitu ya, gen rambut hitam gitu ya, kemudian gen hidung mancung dan sebagainya gitu. Nah, kemudian yang terakhir tambahan dari sini adalah bahwa pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya kandungan kimia sel gitu ya, itu dikatakan sama gitu ya dengan sel lainnya. Dan kalau kita ngomongin konteks sel lainnya, berarti misalkan sel hewan dengan sel tumbuhan, sel spesies 1 dengan spesies 2. Jadi pada dasarnya fondasi bahan kimianya itu kurang lebih sama. Oke ya. Nah, kemudian untuk tambahan selanjutnya adalah semua makhluk hidup tersusun dari sel ya kan ya. Maka kata ini akan disempurnakan menjadi semua makhluk hidup tersusun oleh satu gitu ya atau lebih gitu. Menekankan bahwa untuk makhluk hidup ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Maka dari teori sel yang dijabarkan di sini, kita pada akhirnya dapat menyimpulkan apa itu yang kita sebut sebagai sel. Maka dari keseluruhan teori sel ini, kita dapat menyatakan bahwa sel adalah unit struktural, kemudian unit fungsional, dan unit hereditas atau pewarisan sifat yang terkecil dari makhluk hidup gitu ya. Jadi dari banyak penelitian dan dari berbagai kesimpulan, pada akhirnya kita sampai pada definisi apa itu sel dalam biologi. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai biologi sel. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!